Jadi ini Mas saya lihat sebagai Dirty Vote Jilid 2 ini. Dirty Vote muncul lagi. Ya, muncul lagi. Saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika. Apa dasarnya itu polisi atau narket seorang Hasto gara-gara disertasi? Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Lah yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya, keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Apakah Pak Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika dia tidak lagi sebagai presiden, Mas? Bacaannya aja kelihatan bahwa ada upaya untuk pengen memecah polisi. Polisi. Betul, ya, betul. Maka saya menyatakan setelah acara podcast ini, kalau ada kader PD Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul gitu. ditersangkakan. Iya, ditersangkakan gitu. Jadi ini Mas saya lihat sebagai Dirty Vote Jilid 2 ini. Dirty Vote muncul lagi. Ya, muncul lagi, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu kan aktornya ada 3 orang ya, Bivitri Susanti, kemudian Uceng Gajah Mada itu siapa namanya? Zainal Arifin Mokhtar, dan yang dari Padang itu? Ferry Amsari gitu. Kali ini aktornya 2. 3 juga kalau dimasukkan Akbar Faisal. Kenapa saya sebut Dirty Vote Jilid 2? Karena Dirty Vote Jilid 1 itu kan dimaksudkan untuk mendelegitimasi Pak Jokowi sekaligus juga mendelegitimasi pasangan Prabowo dan Gibran. 02. Gitu. Mendelegitimasi 02 02. juga, gitu. Nah sekarang wawancara Hasto Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin, itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali, yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi Anda? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Bahkan mematikan suatu peradaban demokrasi kita. Lebih jauh lagi, Mas Hasto pun juga ketika mengatakan bahwa dia itu memang berpotensi ditersangkakan, itu juga argumentasinya lemah. Dia menyebut 2 argumentasi kenapa dia ditersangkakan. Pertama, gara-gara disertasi dia. Wah, aneh sekali itu. Nah, memang disertasi dia katakan di situ dia, ini saya baca ya, saya catat supaya jangan salah ya. Karena bahwa Jokowi itu adalah core elemen dari sebuah kekuasaan yang berakar pada feodalisme, kemudian populisme dan Machiavellisme. Apa dasarnya itu polisi atau narket seorang Hasto gara-gara disertasi? Di mana-mana disertasi itu dijawab dengan disertasi. Iya, betul. Apa urusannya polisi dengan tersinggung gara-gara disertasi? Apa urusannya? Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi.
kemudian di Jakarta. Bentuk negara republik mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang, keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Mengatakan bahwa Jokowi ini karena ambisi kan mau memenangkan Bobi dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian ya, mau mengatakan bahwa ini mau dibangun jadi kerajaan gitu ya. Nah, ini kan semua proses ini kan dalam kerangka sistem demokrasi ini. Semua dalam kerangka sistem demokrasi. Mas Bobi maju sebagai kandidat. Ada Pak Edi Rahmayadi diajukan oleh PDI Perjuangan. Ya sudah bertarung saja gitu loh. Nah, balik lagi ke belakang gitu. Wah, ini Pak Jokowi merancang, ini ada Bobi, ada Gibran. Lah siapa tuh saudaranya David di Boyolali maju. Betul. Kemudian siapa lagi maju termasuk juga misalnya kayak Pak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Lutfi maju. Yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah kan gitu. Saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Pak Hasto ditanya oleh Jokowi soal Bobi dan Gibran maju sebagai wali kota. Mereka lagi diskusi, bukan ditanya. Mereka lagi diskusi. Terus kata Pak Hasto, Pak nanti kalau ada gratifikasi apa itu kalau sudah jadi wali kota ini bisa problematis. Dikaitkan dengan desain pelemahan KPK gara-gara terus itu. Ini kan Pak Jokowi mempreteli kewenangan KPK supaya dua aman. Bobi dan ini mungkin dan Gibran aman. Iya, itu memang semua dibawa ke sana gitu. Loh, sekarang begini. Iya, di internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Ya toh? Jadi misalnya Mbak Puan, ketua DPR, anggota DPR, anaknya juga anggota DPR. Itu kan nggak disebut sebagai contoh gitu loh. Nah, kenapa Mas Hasto ini kemudian menyebut Pak Jokowi kerajaan sementara Bu Mega bukan kerajaan? Apakah Pak Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika dia tidak lagi sebagai presiden, Mas? Ya sebenarnya secara teoretik kekuasaan tidak bisa. Tetapi Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Partai Coklat itu yang Pak Listio Sigit dan pokoknya ini yang dikendalikan oleh Pak Jokowi. Jadi dari segi pembacaannya aja kelihatan bahwa ada upaya untuk pengen memecah polisi. Betul. Ya walaupun istilah polisi merah putih itu artinya kabinet Pak Prabowo. Iya betul ya. Ketika ambisi kekuasaan itu ternyata tidak berhenti, terus-menerus akan dilakukan, bahkan semakin brutal kalau kita lihat, maka ini harus diakhiri meskipun konsekuensinya sangat serius terkait dengan kriminalisasi kader-kader PDI Perjuangan. Maka saya menyatakan setelah acara podcast ini, kalau ada kader PDI Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Pancingan politik. Pancingan politiknya di mana? Pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul ditersangkakan. Iya, ditersangkakan gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan gitu ya, mereka berharap bahwa parcok emosi gitu dengan Hasto gitu. Betul-betul dikasih pasal lalu ditangkap front oposisi gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi.
ya, dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik gitu. Yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta. Jadi ini sebetulnya mau ditunggangi jadi sebuah gelombang politik baru gitu. Walaupun sampai hari ini saya lihat Parcok tidak encok. Kalau encok kan marah-marah ngeluh-ngeluh kan gitu. Enggak gitu. Jadi Parcok sudah bisa membaca permainan dari Hasto Kristianto gitu. Makanya saya hakul yakin dan berani taruhan ya bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Kalau setelah itu walau alam bisawab.